Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Nur Aizat dari HTN 5B ingin membuat tugas untuk nilai tambahan supaya saya tidak ngulang. Di sini saya membuat video yang berjudul sejarah kenapa dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 pasca reformasi. Baiklah, di sini sedikit saya ceritakan semampu saya, sepengetahuan saya tentang sejarah ini. Lanjut saja. Amandemen Undang-Undang 1945 perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Amandemen sendiri merupakan usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia telah dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Beberapa pasal lama nantinya akan diganti dengan pasal baru yang lebih relevan dengan masa kini. Baik, di sini tujuan dari amandemen. Tujuan amandemen di sini yang paling utama tentunya adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Amandemen juga bertujuan untuk membentuk hukum yang perlu dijelaskan sebagai penyempurna Undang-Undang 1945. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama terjadinya pada tahun 1999, tepatnya pada 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini merupakan MPR 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini ada sekitar 9 pasal yang akan dilakukan amandemen, yakni pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17 dan pasal 21. Pada amandemen pertama ini yang terjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal presiden dipandang ataupun dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah sejarah dari amandemen. Sejarah amandemen berikutnya terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada 18 November 2000 yang disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga ini yang disahkan melalui ST MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001. Tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada sebanyak 3 bab maupun juga 22 pasal yang akan dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Sementara itu tujuan dari amandemen 1945 ini adalah tujuan dapat kamu rangkum dengan beberapa inti. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Selain itu, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar perjuangan demokrasitas bangsa yang terus bergulir untuk memperbaiki paham konstitusionalisme, sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum dan terciptanya peradilan yang bebas. Tujuan ini adalah tujuan dari amandemen 1945.
Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang memperbaiki bagian yang kurang, sehingga proses dan mekanisme perubahan ataupun penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasar dan konstitusi. Tujuan amandemen Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Baik, ini pertama. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Itu yang kedua. Tujuan yang kedua. Yang ketiga ialah dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan HAM. Yang keempat, dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. Yang terakhir, dapat melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan. Baik, sekian dari saya. Itulah cuman yang bisa saya dapat jelaskan, yakni tentang sejarah kenapa dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.